Oke, oke. Pada saat hari ini, pada siang hari ini kita akan melakukan diskusi tentang video YouTube betapa batas NKRI atau Tanah Surga katanya. Dalam video YouTube itu kita disuruh untuk melakukan atau menilai apakah ada sikap dan perilaku yang mencerminkan wawasan kebangsaan, analisis isi kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, untuk wawasan kebangsaan, langsung kita diskusikan apakah ada sikap dan perilakunya. Oke, untuk yang kesiapsiagaan, kalau untuk wawasan kebangsaan, menurut saya itu yang anak kecil itu ditulis ya Mbak ya, nomor 1 gitu. Nah, itu namanya anak kecilnya siapa tuh di situ ya? Salman atau Salman ya? Salman ya? Salman, yang laki-laki Salman. Salman. Nah, kita tulis Salman walaupun berada di antara perbatasan di antara Malaysia dan Indonesia. Antara Indonesia dan Malaysia. Dia tetap tidak kehilangan identitasnya. Sebagai warga Indonesia dengan tetap menghormati lambang negara merah putih. Nah, itu kalau menurut saya yang wawasan kebangsaan. Kemudian kalau tentang yang mbak-mbak lain ada nggak pendapatnya? Kalau nggak yang dari WA itu aja dikemukakan yang tadi. Kalau menurut saya yang wawasan kebangsaan itu dari tokoh Hasyim ya. Hasyim yang berusaha tetap mempertahankan nasionalismenya tetap mempertahankan nasionalismenya dalam gencarnya perubahan pola pikir dan hidup masyarakat daerah perbatasan yang lebih memilih Malaysia sebagai tempat berlabuh. Sebagai tempat berlabuh. Kalau Hasyim tuh yang siapa Mbak? Yang anak kecil itu ya? Yang ayahnya, kakeknya ya? Oh iya kakeknya. Ya yang nonton itu ya. Ya oke. Sekarang Mbak Nadia. Kalau dari saya jiwa nasionalisme. Jiwa nasionalisme yang berlebihan dari orang Hasyim dapat dikategorikan sebagai primordialisme, yaitu paham pandangan yang memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil.
hingga tidak mudah Asia yang telah menginjak hegemoni Indonesia. Oke. Sip ya. Berarti itu punya Mbak, pendapatnya Mbak Nadia. Terus ada pendapat yang lain lagi nggak? Atau udah segitu? Kalau dari saya Kalau aku mungkin tak itu tam- sih. Oh, udah itu aja. Kalau aku tak tambahin dikit ya. Melihat Ya. itu Salman melihat bendera merah putih yang digunakan sebagai penutup dagangan anak kecil itu rela menukarkan kain yang baru saja ia beli Kain sarung ya. ya kain sarung yang baru saja dibelinya sebagai ganti penutup dagangan. Bukan penutup sih Mas. Hah? Alas ya, alas sama penutup. Iya, Tapi kayaknya alas ya. Alas dagangan. Ini. Udah segitu. Apakah ada lagi yang mau nambahin atau udah segini cukup? Mungkin dari Mbak Esti. Kalau saya cukup sih. Cukup Mas. Butuh seberapa banyak ya? Takutnya kudu banyak atau enggak? Enggak usah. Segini aja ya. Kayaknya cukup deh Mas. Kan sudah mewakili kan, setiap orang sudah ada opini. Ya, berarti opini kita nih menurut kalian nggak ada yang itu toh pas semua toh ya? Sesuai dengan video-video itu ya? Ya Mas. Ya. Sudah ya. Waktu diskusi, kalau lagi jam berapa? Jam 10 ya? Udah ya, berarti kita lanjut aja langsung ke isu yang analisis isu kontemporer ya. Ya. Oke, kalau menurut saya dari video tersebut itu dilihat analisisnya itu yang menambahkan isu di situ tuh kurang meratanya pembangunan dan perhatian di daerah perbatasan Indonesia. Jadi kita copy paste dari yang chat tadi aja ya? Iya, kalau enggak gitu aja seharusnya. Bukan Mas, itu tadi temanku yang lagi Oh, sini. tak kira gitu nggak apa-apa. Sebelahan soalnya. Perbatasan di daerah perbatasan Indonesia di Indonesia ya udah daerah perbatasan Indonesia yang menyebabkan warga perbatasan tidak menerima hak sama yang harus diperoleh setiap seluruh warga Indonesia. Ya udah, oke. Lanjut ke siapa? Mbak Esti dulu atau Mbak Nadia dulu yang mengutarakan pendapatnya? Mbak Esti dulu aja ya. Untuk isu kontemporernya, yang pertama dari saya yaitu masyarakat di wilayah perbatasan itu lebih mencintai negara tetangga dibanding negaranya sendiri. Ya, sip. Boleh. Lebih mencintai negara tetangga. Kemudian adanya penurunan nasionalisme seperti lagu Indonesia Raya itu
diganti atau diapakan ya dengan lagu Kolam Susu yang di video itu, diganti atau Diganti ya? kalimatnya? Adanya penurunan. Maksudnya yang mana? Yang lagu mana? Yang waktu ada lagu Indonesia Raya itu malah menyanyikan lagu Kolam Susu. Ah, ya itu. Ada yang pernah, ya diganti aja berarti. Iya, apa Mbak tadi Mbak? Adanya penurunan nasionalisme Dari seperti lagu Indonesia Raya diganti dengan lagu Kolam Susu. Terus saat upacara bendera itu tidak ada bendera merah putih, itu masuk enggak ya? Ya, iya itu juga bisa. Gimana Pak? Lanjutnya nomor 3 ini kayak Boleh. Masukin aja. Oh, lanjutnya yang nomor 3. Oh iya, koma gitu ya. bendera merah putih. Nah, gimana namanya? Tidak ada bendera merah putih saat upacara. Udah. Saat apa Mbak? Namanya? Saat upacara. Oh iya. Satu upacara ya? Ya. Satu kawasan bendera negara dikoreksi dulu fix ya. Masih yang perlu ditambahin. Sama itu Mbak, satu lagi Mbak. Tetap di nomor 3. Nomor 3 lagi. Dan mata uang rupiah diganti dengan ringgit. Terus yang terakhir dari saya itu tokoh Haris yang berpindah kewarganegaraannya dengan cara menikahi perempuan Malaysia. Udah. Dari Mbak Esti udah ya. Lanjut ke Mbak Nadia. Jadi saya ketika lihat videonya Itu aja Mbak, ini ya, korupsi untuk, kalau enggak. iya. Apa korupsi? Iya yang Ada itu loh loh. Mas Adi. Ada yang yang Deddy Mizwar ngobrol sama itu. Oh iya, apa yang namanya? akhirnya dicoret. Bantuannya dicoret itu ya, kalau Mbak? nggak salah. Oh enggak, yang dalam puisinya si Salman, lupa, yang tentang korupsinya pejabat itu loh, menjual kayu. Nah, itu aja. Kalau enggak gini aja Mbak yang itu ya. Maaf Mbak Ayu kurang jelas. Gimana Mas? Tak tulisnya di WA Mbak Nadia yang ngomong. Kalau enggak Mbak Nadia ngomong ini aja. Duh, ini Zoom-nya itu ya enggak, soalnya enggak bayar ya. Ya wis tulis aja Mbak, itu aja. Ya, korupsi apa, yang masih terjadinya korupsi gitu aja terhadap pejabat oleh ya, perbatasan oleh gitu ya. Oke, sip. Udah, lanjut ke siap-siagaan. Mbak Nadia aja dulu kalau enggak. Oh iya. Kalau dari saya, ketersediaan sumber daya alam Indonesia tidak diimbangi
Kesiapsiagaan yang baik juga bukan WNI saja yang menikmati hasilnya. Ini digambarkan sama. Sip ya. Udah. Terus Mbak Esti? Dari saya untuk kesiapsiagaan bela negara itu dari tokoh Astuti. Tokoh Astuti yang berusaha mengajar siswa dari 2 kelas sekaligus dalam satu ruangan yang sama karena keterbatasan akses pendidikan. Keterbatasan akses pendidikan. Oh, ya, akses pendidikan. Yang kedua itu dari tokoh Anwar. Yaitu seorang dokter yang dituntut untuk selalu sigap mengobati masyarakat di tengah fasilitas kesehatan yang terbatas. Selalu sigap Mengobati masyarakat fasilitas kesehatan yang terbatas. Masyarakat apa Mbak? Tengah fasilitas kesehatan yang terbatas. Oke, udah ya Mbak Esti ya. Kalau dari saya, Salman memiliki sikap kepedulian dan nasionalisme yang diperlihatkan dengan cara berani menegur kesalahan orang yang lebih tua. Karena menggunakan bendera Indonesia sebagai alas berdagang. Udah ya, oke, udah banyak, udah cukup lah kayaknya ya. Kalau dari hasil-hasil yang kita kemukakan ini semuanya ada kan ya di videonya ya. Insya Allah ada. Udah ada semua ya. Ya udah, kalau untuk diskusi ini semuanya kayaknya udah selesai. Nah, untuk itu kita akhiri ya. Untuk diskusi hari ini udah cukup sampai sekian. Terus nanti hasilnya tak upload di LMS, kemudian nanti tak sertain video YouTube sama screenshot WA ya, yang tadi chat kita dari awal sampai akhir ya. Nah, udah untuk partisipasinya untuk siang hari ini, terima kasih. Untuk menutup acara diskusi hari ini, baiknya kita akhiri dengan membaca doa. Tadi lupa soalnya waktu memulai ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, udah sekian. Ya, terima kasih. Udah ditutup aja rekornya. Nanti dikirim lewat WA bisa nggak? Saya upload dulu ke Google Drive gitu. Nah, gitu aja kalau nggak. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Itu mbaknya PDF Word-nya kirim ke Word ya, ke WA ya Mbak ya? Aja ya. Ya, oke.
Oke, selesai ya. Ya. Sip. Izin live ya. Rekodnya dimatiin dulu kalau enggak.